Tahun 2017 bisa dibilang menjadi tahun politik cacat bagi Indonesia. Radikalisme dan kekerasan yang dibawa oleh FPI membuat demokrasi berjalan tidak semestinya. Harusnya kalian masih ingat dengan demo 212 yang diprakarsai oleh FPI. Demo itu berhasil membuat Ahok dipenjara. Pun ketika Ahok maju sebagai calon gubernur DKI menghadapi Anies Baswedan, kelompok radikal berjubah agama itu berhasil menciptakan narasi ketakutan di tengah masyarakat DKI. FPI mengatakan, barang siapa yang memilih Ahok, maka mayatnya tidak disolatkan. Pengumuman ini ditempel di masjid-masjid DKI, dan seperti yang sudah ditebak, Ahok akhirnya kalah. Lalu apa yang terjadi hari ini? Indonesia adalah salah satu negara yang masuk dalam agenda besar kelompok radikalisme Islam di dunia. Mereka punya misi ingin mengubah Pancasila dengan syariat Islam. Dan jika saja Jokowi tidak ikut campur dalam Pilpres 2024, maka Indonesia diambang kehancuran. Berikut ini kita akan membahas rencana besar Jokowi di balik Pilpres 2024. Namun sebelum lanjut, mari klik subscribe-nya sekarang juga. It's absolutely right. It's a very, very good idea to clear your head so that you can go back to work. Secara terang-terangan, kubu Anies Baswedan sampai saat ini terus melayangkan protes kepada Presiden Jokowi yang dinilai terlalu dalam ikut campur dalam Pilpres 2024. Istilah Presiden cawe-cawe dikeluarkan. Bahkan Yusuf Kala yang merupakan pendukung Anies Baswedan juga ikut-ikutan meminta agar Jokowi berhenti menunjukkan dukungannya kepada salah satu paslon. Apakah Presiden cawe-cawe dilarang? Sebenarnya tidak. Coba kita lihat ketika Trump mencampuri pemilu Georgia. Sebagai kepala negara dan telah memimpin bangsa ini 10 tahun lamanya, Jokowi punya semua data apa saja tentang bangsa ini, termasuk soal ancaman bagi NKRI dan Pancasila jika siapa yang terpilih dan apa yang akan terjadi nanti. Kalian ingat kasus Gambia? Pada tahun 2015, Presiden Yahya Jammeh resmi mendeklarasikan Gambia sebagai negara Republik Islam hanya karena kebencian terhadap Barat. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Yaitu kehancuran dan krisis. Tahun 2015, 48,6% penduduk Gambia setengahnya hidup di dalam kemiskinan. Dari data survei rumah tangga tahun 2021, menunjukkan lebih dari separuh penduduk Gambia adalah rakyat miskin. Tren ini naik 4,8% dibandingkan dengan tahun 2015. Tak sampai di situ, kehancuran Gambia semakin nyata. Tahun 2020, tren angka kematian di Gambia mencapai 76% di daerah pedesaan dan 36% di perkotaan. Presiden mereka yang mengubah Gambia menjadi negara Islam diketahui membawa kabur 147 miliar uang kas negara. Bukan cuma Gambia, ada banyak negara di dunia ini yang memakai syariat agama berakhir dalam perang dan krisis. Jokowi tidak pernah salah melangkah. Sekalipun apa yang ia lakukan sekarang harus dibayar dengan reputasi keluarganya sendiri. Gibran Rakabuming saat ini banyak dihujat dan dicaci maki. Tetapi dia adalah sosok anak muda yang inovatif dan punya pemikiran politik yang mentereng. Lihat 3 tahun menjadi wali kota Solo. Ekonomi Solo tumbuh 6,25%. Angka ini lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Kemajuan ekonomi di Solo didominasi oleh bidang transportasi, pergudangan, dan lapangan usaha konstruksi. Jokowi juga sadar, Indonesia bangsa yang besar. Jadi, jika bangsa ini dipimpin oleh orang yang hanya pintar secara teori tidak akan ada gunanya. Apalagi ke depan, zaman akan semakin canggih. Persaingan global akan semakin ketat.
Sudah seharusnya bangsa yang besar ini menjadi bangsa yang maju dan kuat secara ekonomi serta teknologi pada 2045 mendatang. Sekarang apa yang Anies Baswedan tawarkan? Dalam debat Capres kemarin, Anies selalu menunjukkan sikap politik yang berseberangan dengan kinerja Jokowi. Ia tidak akan melanjutkan program dari pemerintahan Jokowi. Di lain tempat, Anies juga menyebut akan selalu membawa isu SARA sebagai identitasnya. Rencana besar Jokowi mendukung Prabowo Gibran adalah pilihan yang hebat. Sekalipun Anies menyebut Indonesia cacat demokrasi, pada intinya yang menentukan adalah rakyat. Jika dirasa Prabowo dan Gibran tidak tepat, biarkan itu jadi keputusan rakyat. Tetapi inti dari semua ini adalah karena Jokowi mengendus aroma busuk ketika Anies terpilih, bangsa ini akan mengalami kemunduran lagi. Kita akan merasa malu. Di saat bangsa lain sudah melakukan penerbangan ke luar angkasa, kita masih berkutat dengan sumpah pocong dan ancaman jenazah yang tak disolatkan hanya karena agama yang dicampur adukan dengan politik dan negara. Karena perubahan itu berbicara soal berkelanjutan, bukan justru ajang balas dendam. Apakah menurut kalian sikap Anies yang kontra terhadap Jokowi karena rasa sakit hati? Tulis di kolom komentar and see you next video. Bye bye.